Pemirsa masih bersama di Bincang iNews, saya masih bersama Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pak Kadis, bagaimana bisa meningkatkan ataupun bisa memberikan kesadaran begitu kepada masyarakat bahwa kemampuan literasi ini penting? Ya. Mungkin kami satu melakukan semacam pengerucutan sasaran, ya. Biarpun kami ini di perpustakaan umum, tentu kami harus melakukan pemilahan, gitu ya. Mana sasaran yang paling krusial kami sentuh. Yang kedua, ada beberapa skema kegiatan. Kalau untuk di kantor saya dalam rangka meningkatkan tingkat gemar membaca itu, kita wajib tuh sekali sebulan. Ada maupun tidak anggaran, wajib kita menyelenggarakan diskusi, seminar, bedah buku, bahkan bedah film. Lokasinya di mana, Bes? Di kantor. Kadang-kadang kita pakai halaman. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, kita di luar, di halaman. Ada masyarakat yang dihadirkan? Semua. Jadi itu terbuka. Rata-rata, mohon maaf, agak bangga gitu ya kepada komunitas-komunitas literasi kita di Lombok Barat. Paling sedikit yang datang itu adalah 100 orang, paling sedikit. Tanpa anggaran, cukup minum kopi, ada penganan kecil-kecilan. Kemarin terakhir hari Jumat saya menyelenggarakan bedah buku di situ. Dan saya lebih bangga lagi, banyak orang baru yang datang. Saya yakin masyarakat juga banyak yang belum tahu. Kalau masyarakat banyak yang tahu, pasti lebih banyak lagi pesertanya. Betul. Bagaimana cara memberikan informasi kepada masyarakat? Kita punya tentu media sosial. Setiap staf kami punya media sosial, silahkan lah ya. Kemudian kami menggandeng setidaknya 12 komunitas literasi di lingkup Lombok Barat. Nah, kepada anak-anak muda, terutama adik-adik anak-anak kita yang di SMA, kita berikan ada skema khusus untuk digital, ya. Bagaimana melek digital tapi produktif. Sehingga kami juga punya kelas namanya kelas jurnalistik. Termasuk berikan info juga kepada mereka bagaimana digital skill ataupun sertifikat. Betul. Nah, itu dengan sendirinya. Tapi yang paling menarik kan mereka ini kita buatkan kelas khusus, ya. Ada kelas bahasa Inggris misalnya untuk anak-anak SD, TK bahkan di kelas di kantor saya. Kemudian ada juga kelas jurnalistik. Ini baru kita efektif memang di 3 sekolah, ya. Harapan saya sih minimal semakin menyebar nih, ya, sehingga mereka ini semakin memperoleh akses yang lebih kepada koleksi-koleksi buku kita. Yang kedua, kami ada namanya program Library Inbox. Jadi kami memberikan pinjam kepada lembaga-lembaga yang tertarik terhadap literasi ini. Paling sedikit 50 sampai 100 judul buku kita kasih pinjam 100 mungkin sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Ada MOU kita buat. Nah, inilah yang menjadi menjadi basic upaya kita untuk meningkatkan TGM tadi itu. Karena memang rendah. Tapi untuk rata-rata provinsi lumayan tinggi. Kira-kira faktornya rendah TGM tersebut apa, Pak Kadis? Itu tadi, ini soal pilihan bahwa membaca itu ya masih dianggap hanya membaca konvensional. Tapi Pak Kadis, kalau berbicara mengenai membaca, itu kan juga tergantung dari pribadi orang. Ada yang memang senang sekali membaca, ada yang memang ogah-ogahan. Kira-kira kegemaran membaca itu dia alami atau bisa ditumbuhkan? Dia ditumbuhkan. Itu kenapa kemudian kami menyentuh sekarang ini pendekatannya keluarga. Ya, alhamdulillah sekarang kita punya bundel literasi, di mana kemudian kami berkolaborasi dengan PKK gitu ya, untuk menggiatkan minimal ada keluarga-keluarga yang sudah setidaknya ya bangga orang tuanya taruh buku di mendisplay buku di ruang tamu, atau katakanlah sekarang kita pegang HP tapi kemudian semacam bangga mencontohkan kepada anak-anak kita ini yang kita baca nih, bukan hanya bermedia sosial yang hiburan, ya. Nah, menarik hari ini bahwa literasi pun kita anggap sekarang sebagai hiburan, sehingga itu tadi yang kita dampingi itu adalah bagaimana digital skill sama digital safety itu. Nah, gimana safety ini kepada moral misalnya. Ya alhamdulillah kami mendorong sekarang ini para kreator, ayo isi sebanyak-banyaknya tuh dengan konten-konten yang positif. Nah, kira-kira begitu. Boleh tidak Pak Kadis saya katakan kepada para orang tua di rumah bahwa untuk meningkatkan ataupun untuk melatih anak-anak mereka misalnya nih, untuk lebih memperbanyak literasi, menyiapkan lebih banyak buku dengan era digital yang terjadi saat ini? Harus paralel ya. Buku tetap jalan, digital, pendampingan dunia digital juga harus jalan ya. Saya bangga ya dengan banyak ibu-ibu, sehingga kita rencana
Kalau kemarin kita lombakan sudah ya. Nah, tahun ini 2023 kita mau ada lomba khusus dongeng anak-anak. Tetapi disampaikan oleh para ibu. Jadi kita akan gandeng ini kelas-kelas parentingnya SD dan TK-TK. Karena bagaimanapun kampanye dengan pembiasaan dari masa belia itu akan jauh lebih efektif daripada kami menyentuh yang secara umum masyarakat kita sekarang. Tentu kalau mereka ini yang berminat. Ya, tinggal kita kampanye, mengingatkan. Kalau yang PAUD ini kita gandeng dia dengan parenting class yang ada di sekolah-sekolah. Oke, baik. Pak Kadis, sebagai closing statement, apa yang bisa Pak Kadis sampaikan untuk personal cara menumbuhkan gemar membaca ini? Untuk personal begitu ya, bukan dalam keluarga seperti yang Pak Kadis bilang tadi. Tidak ada ruginya kita menjadi orang pintar. Dan menuju kecerdasan dan kepintaran itu, ya belajarlah. Dan ternyata belajar tidak perlu hanya melalui sekolah. Dengan membaca secara mandiri, ya kemudian memiliki kemampuan digital yang kuat gitu, kita sendiri sudah belajar. Saya kira itu. Baik. Oke Pak Kadis, luar biasa. Terima kasih atas kebersamaannya di Bincang Ayu kali ini ya. Banyak menginspirasi, saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Pak Kadis hari ini, luar biasa. Baik pemirsa, sekali lagi mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan literasi kita perkenalkan juga kepada anak-anak kita untuk bisa gemar membaca. Saya Korea Hafizah, pamit undur diri bersama kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.